Spermatogenesis adalah proses di mana spermatozoa haploid berkembang dari sel nutfah di tubulus seminiferus testis. Fase meiosis dimulai ketika spermatosit primer melewati pembatas pembuluh darah, testis, menuju lumen tubuli seminiferi. Meiosis terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap meiosis 1. Tahap meiosis 1 yaitu pengurangan jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog dilanjutkan dengan meiosis 2, yaitu pemisahan kromatid bersaudara yang kemudian masing-masing akan menjadi kromosom. Tahap meiosis 2 menghasilkan spermatid. Proses spermatogenesis sampai dengan pembentukan spermatid membutuhkan waktu 40 hari. Tahap terakhir adalah spermiogenetik, yaitu proses diferensiasi spermatid menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu spermatozoa. Istilah oogenesis berasal dari dua kata, oocyte dan genesis. Oocyte adalah istilah Latin untuk sel telur, sementara genesis dalam bahasa Latin berarti pembuatan. Jadi, oogenesis adalah sebutan untuk proses pembuatan sel telur. Ketika wanita masih dalam kandungan ibu, yaitu pada masa embrio, terjadi pembentukan sel induk telur yang disebut dengan oogonium, yang berasal dari sel germinal formidal yang bersifat diploid. Kemudian oogonium tersebut mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid, kemudian berhenti saat dilahirkan dan akan dimulai kembali pada saat wanita mengalami pubertas. Pada saat pubertas, oosit primer membesar dan folikel di sekitarnya akan tumbuh. Sebuah oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis pertama, akan menghasilkan dua sel anakan yang ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda karena terjadi pembagian sitoplasma yang tidak merata. Yang besar namanya oosit sekunder yang bersifat haploid dan yang kecil namanya badan polar pertama bersifat haploid. Pembelahan meiosis ini kembali berhenti sekali lagi. Oosit sekunder yang dilepaskan di ovarium tidak mengalami pembelahan meiosis kedua begitu saja. Artinya, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis kedua jika terjadi fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma. Jika tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka oosit sekunder yang telah lepas dari ovarium akan mengalami degenerasi dan akan luruh bersama dinding rahim pada saat awal menstruasi. Nah, sebaliknya, jika pada saat oosit sekunder dilepaskan di ovarium dan terjadi fertilisasi atau pembuahan oleh sperma, artinya sperma mampu menembus dinding oosit sekunder, maka oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan dua sel anakan yang berbeda ukuran juga. Yang besar namanya ootit yang bersifat haploid dan yang kecil namanya badan polar yang kedua yang bersifat haploid. Ootit akan mengalami diferensiasi atau pematangan menjadi sel ovum, sedangkan badan polar yang kedua akan mengalami degenerasi atau mati. Secara bersamaan, badan polar pertama membelah menjadi dua. Jadi, di akhir oogenesis, dari satu sel induk telur oogonium dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan fertil, serta 3 badan polar yang bersifat haploid tetapi tidak fertil.